Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PPT kelompok kami yang berjudul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Baiklah, saya akan memperkenalkan kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Yazid Ahmad Farid, BP 18110026. Yang kedua, Suatu Laksana, BP 18110023. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Yang pertama, penginginan CSR. CSR merupakan komitmen bisnis yang berperan untuk pembangunan ekonomi, mendukung kerjasama antar karyawan dengan pimpinan, menciptakan komunikasi sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan. Menurut Kabertan 2001-125, bertanggung jawab berarti dapat menjawab bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta menjelaskan tentang perbuatannya. Jawaban tersebut diberikan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Berikutnya tujuan tanggung jawab sosial perusahaan, agar perusahaan dapat menasarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika, agar perusahaan meluncurkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya, agar perusahaan menyediakan informasi dan melakukan promosi yang jujur dan faktual tentang produk yang dihasilkan. Selanjutnya, agar perusahaan memberikan informasi mengenai komposisi takaran manfaat saat kadaluarsa produk, kemungkinan efek samping, cara penggunaan yang tepat, kuantitas mutu, dan harga dalam kemasan produknya. Untuk memungkinkan konsumen mengambil keputusan yang rasional, apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan produk tertentu. Agar perusahaan memperhatikan keselamatan dan keamanan konsumen ketika mereka menggunakan produk tersebut. Penerapan JSR. JSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas JSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan, termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci. Yang pertama, good corporate governance, etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, good corporate sustainability, pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak pemangku kepentingan lainnya. Electron pengemas CSR dalam 3 fokus, yaitu profit, planet, dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka atau profit, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan atau planet dan kesejahteraan masyarakat atau people. Manfaat CSR yang pertama, mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang terima perusahaan. Yang kedua, pelindung dan pembantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Keterlibatan dan kemanggaan karyawan, CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya. Meningkatkan penjualan, intensif lainnya seperti intensif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Selanjutnya, memperkuat kinerja dan keuntungan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Meningkatkan komitmen para pekerja, memantapkan akuntabilitas perusahaan terkait investasi sosial dan kemasyarakatan, mengurangi kerentanan dan instabilitas operasi perusahaan terkait penguatannya hubungan dengan masyarakat, mempertegas reputasi dan citra perusahaan. Baiklah, pembacaan materi berikutnya yang diberikan oleh Asna. Kepada Asna dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi. Implementasi dan pola model CSR. CSR dilakukan langsung oleh perusahaan dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Yang kedua, CSR dilakukan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau grupnya. Perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri di bawah perusahaan atau di grupnya yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan, namun tetap harus bertanggung jawab ke Dewan Direksi. CS melakukan kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR
melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam pengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Yang keempat, beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Perusahaan turut mendirikan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang dilakukan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang lebih disepakati. Selanjutnya, perkembangan CSR di Indonesia. Yang pertama, populer sejak tahun 1990-an. Yang kedua, pada awalnya perkembangan bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. CSR pada tataran sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan seperti PT Unilever, Privat, Rio Tinto, Icon, Rio Popol, Kaltim Prima, Colt, Pertamina, serta perusahaan BUMN lainnya telah cukup lama terlihat dalam menjalankan CSR. Selanjutnya, kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan needs assessment, mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UMKM secara penangkaran kupu-kupu, pemberian beasiswa penyuluhan HIV, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seharusnya. CSR pada tataran ini tidak sekedar do good dan to look good, melainkan pula to make good. Menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu public relation, strategi definis, kegiatan yang berasal dari visi perusahaan. Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu community relation, community service, dan community empowering. Perspektif global. Dipandang dari perspektif pembangunan yang luas, CSR menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berlanjutan, yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi masa depan. Dengan pemahaman bahwa dunia bisnis memainkan peran kunci dalam ciptakan kerja dan kesejahteraan bersama. CSR secara umum dimaknai sebagai kebutuhan cara di mana perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi dilakukan dan sosial masyarakat seraya tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kewajiban sosial perusahaan. Pihak perusahaan memiliki berbagai hak dan kewajiban. Contoh perusahaan, mengelola perusahaan berdasarkan pendekatan ekonomi, mengambil keputusan yang dipandang menguntungkan perusahaan, menentukan jenis produk yang akan dihasilkan, dipasarkan, dan dijual. Contohnya, kewajiban perusahaan, melakukan para karyawan dengan cara yang manusiawi, memberikan imbalan yang adil, wajar, dan setara dengan yang diberikan oleh perusahaan lain sejenisnya. Menempatkan karyawan pada jabatan dan tugas pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, bakat, minat, dan kemampuan. Melakukan
Penilaian kerjasama melakukan penilaian kinerja berdasarkan kriteria yang objektif dan rasional. Mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, memperoleh imbalan yang memungkinkannya mempertahankan standar hidup yang wajar, memperoleh perlindungan, hak untuk berserikat, bekerja dengan kapasitas maksimal dan optimal, menghindari perilaku negatif yang dapat mengakibatkan terganggunya jalan perusahaan, menunjukkan loyalitas kepada atasan rekan setingkat, rekan dengan jabatan manajerial, dan para bawahan. Tidak mengajukan berbagai tuntutan yang tidak rasional. Selanjutnya, kebijakan sosial dan korporasi manajemen agar upaya mengoperasikan pemecahan berbagai permasalahan secara melembaga berlangsung dengan efektif. Manajemen perlu memberikan perhatian pada paling sedikit 5 hal, yaitu prioritasi manajemen, kebijakan sosial perusahaan pada tingkat makro sebagai komponen strategis akbar, model kinerja sosial perusahaan, proses pemberian respon terhadap permasalahan sosial, pemahaman rumusan kebijakan sosial perusahaan secara makro. Baiklah, cuman itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembali ke moderator. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.